حي الحديث بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار فهو إيماني يوم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat. Marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa kenikmatan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Salawat salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaat dari dunia hatta akhirat. Anak-anakku dimanapun kalian berada, jikalau umat manusia dalam kegelapan dan kehilangan pegangan hidupnya, lahirlah ia ke dunia dari keluarga yang sederhana di kota Mekah, seorang bayi yang telah membawa perubahan besar bagi sejarah peradaban dunia. Bayi itu yatim, ayahnya yang bernama Abdullah meninggal kurang lebih 7 bulan sebelum kelahiran. Kelahiran bayi itu disambut oleh kakeknya Abdul Muthalib dengan penuh kasih sayang, dan kemudian bayi itu dibawa ke Ka'bah. Di tempat suci inilah bayi ini diberi nama Muhammad, suatu nama yang belum pernah ada sebelumnya. Menurut penanggalan para ahli, kelahiran Muhammad itu pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Pada tanggal 12 Rabiul Awal adalah tanggal yang sangat dinantikan oleh umat Islam di seluruh dunia. Karena di bulan itu lahirlah sosok seorang Nabi akhir zaman yang akan menyelamatkan umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Dia adalah Nabi Muhammad SAW, dilahirkan di Mekah dari seorang ibu yang bernama Siti Aminah, dan Abdullah adalah bapaknya. Masa itu disebut masa jahiliyah atau zaman kebodohan. Di masa itu, manusia yang kuat akan menginjak yang lemah, yang berkuasa akan bertindak secara arogan kepada pengikutnya. Bayi perempuan akan dikubur hidup-hidup karena dianggap sebuah aib, karena tidak bisa untuk dijadikan pasukan di medan perang. Masa itu sering terjadi peperangan antara kabilah maupun antar suku yang ada di Mekah. Ayah telah menggali lubang untuk dirinya. Ketika si anak sudah di depan lubang, maka ditendanglah anak itu lalu dikubur hidup-hidup. Inilah zaman kegelapan. Masa itu terjadi kekacauan di segala aspek kehidupan, sehingga Nabi Muhammad menyendiri atau berkhulwat di Gua Hira, memikirkan masyarakat Mekah kala itu. Bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama kalinya, yaitu surat Al-Alaq 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakannya. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira melalui perantara malaikat Jibril. Dalam membina dan menyebarkan agama Islam bukanlah hal yang mudah. Banyak rintangan dan tantangan dari kaumnya sendiri maupun dari keluarganya sendiri, yakni paman Nabi Muhammad SAW.
Hingga kini kita bisa merasakan nikmatnya beragama Islam sampai ke Nusantara, bahkan hal yang mudah diterima karena kala itu Nusantara sudah memiliki agama dan aliran kepercayaan tertentu. Sejak Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia, terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam peradaban manusia. Islam datang menghapuskan perbudakan yang telah lama ada di Jazirah Arab. Islam datang menghapus perbedaan kasta yang ada di masyarakat. Islam datang menghadirkan kesamaan hak antara penguasa dan rakyat jelata. Islam datang mengangkat harkat, martabat, derajat bagi kaum perempuan. Kalau pada masa jahiliyah, seorang janda bisa diwariskan kepada anaknya, tetapi setelah Islam datang, hal itu diharamkan. Kalau pada masa jahiliyah seorang perempuan tidak mendapatkan hak waris, setelah kedatangan Islam, seorang perempuan berhak mendapatkan warisan dari peninggalan orang tuanya maupun dari suaminya. Inilah Islam yang sebenarnya, Islam yang ramah, Islam bukan Islam yang pemarah. Demikian yang dapat saya aturkan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam